والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu dan orang-orang tua di hadapan saya, para asatidz, para guru yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kita bisa dikembalikan lagi, kita punya kehidupan setelah kita diistirahatkan oleh Allah dan diberikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga bertambahnya umur, bertambah usia, selalu berikan nikmat iman Islam dan diberikan nikmat istiqamah pada kita semua. Jamaah sekalian, ada satu ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Surat Al-Hasyr ayat 10, Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sudah dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar, zaman-zaman terus setelah tabi'in, ulama, aulia-aulia, mereka itu selalu mengucapkan yaquluna, mereka mengucapkan rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah ya Allah untuk saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah lebih dahulu beriman mereka ya Allah. Jamaah sekalian, ini istilahnya gerbong pertama lokomotifnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerbong terakhirnya umat-umatnya. Enggak tahu kita gerbong keberapa itu, tapi yang jelas kita satu jalur, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in terus sampai orang-orang yang soleh. Mereka itu tidak melupakan dirinya dan saudara-saudaranya. Mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah diri kami. Rabbana ighfir lana, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah terdahulu, yang telah mendahului kami. Kita minta ampunan kepada Allah. Ini jamaah adalah doa. Kalau dibuat kesimpulan ini adalah minta ampunan bukan untuk diri kita saja, berarti ini kita minta ampunan diri kita dan ikhwan, baik saudara kita yang
satu keturunan, satu bapak ibu, dan seagama. Saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Saya teringat waktu saya punya guru masih hidup, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang orang gemuk jemaah. Saya ngaji sama beliau awal-awalnya adalah hari Sabtu sore. Jadi asar bersama di Tebet. Saat itu beliau masih jadi imam, masih kuat berdiri. Selesai sholat asar, beliau salam kanan kiri, Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 3 kali. Saya baca di kitab ini, kitabnya kecil. Muatannya adalah nasihat Nabi kepada mantu beliau Sayyidina Ali, dikumpulkan oleh ulama. Aslinya besar kitabnya. Saya dapatin itu juga. Rasulullah pernah bilang, mengatakan kepada mantunya beliau Sayyidina Ali, Ali, ada apa ya Rasulullah? Kau biasakan coba baca istighfar redaksi dari Rasul, Astaghfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Cuman beliau mesennya kepada Sayyidina Ali, sehari semalam kau ucapkan 25 kali ya Ali, entah subuh entah sore apa malam atau selesai duha, biasakan itu. Kenapa memang? Kalau biasa begitu, kamu tercatat kutiba minal awliya, kamu tercatat dari kalangan orang-orang yang dekat kepada Allah. Itu jemaah. Saya memahami ini redaksinya yang saya mampu terjemahin dengan yang redaksi lain, benar semuanya istighfar betul. Kayak kita tadi habis sholat subuh selesai, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu redaksinya. Ada yang Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Ada yang Astaghfirullah, Astaghfirullah. Banyak redaksi istighfar. Saya lihat kok terjemahannya ini, terjemahannya artinya itu, kalau yang banyak, ya Allah aku minta ampunan, Engkau yang Maha Agung, Engkau yang menghidupkan, mematikan. Wa atubu ilaihi, dan aku tobat pada Engkau ya Allah. Itu kalimatnya, kok kalimatnya ke aku semua, ke saya semua. Ke diri kita semua. Ampunilah diriku ya Allah, dan aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, aku bertobat. Karena kan kita sebagian, mohon maaf ya, besar apa yang kita ucapkan nggak ngerti artinya kan. Saya lihat ini redaksinya ini istighfar, benar. Nabi juga istighfarnya, aku selalu beristighfar kepada Allah ya di hadapan sahabat. Inilah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih mi'ata mar, aku bertobat kepada Allah dan minta ampunan 100 kali setiap hari. Nah redaksinya ini Nabi mengatakan kepada ya Ali, kau biasakan baca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saya punya guru ditambah wali ashabil huquqi alayya. Ini redaksinya ini kalau terjemahin astaghfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampunan li untuk diriku,
wali walidaya, dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk orang Islam manapun dimanapun, laki mau perempuan, ada di negeri kami bukan negeri kami, dia taat sholat, dia tidak taat sholat, dia tekun ibadah, nggak tekun, pokoknya asal dia Islam, ampuni mereka ya Allah. Dia preman, dia koruptor, dia orang Islam, ampuni dosanya ya Allah. Walil mu'minin, apa orang-orang beriman yang tekun-tekun ibadah, dia punya kesalahan, ampuni ya Allah, baik laki maupun perempuan. Al ahya'i minhum, baik yang masih hidup maupun sudah apa? Wafat. Ini redaksi ini kau diikut sertakan diriku, kedua orang tuaku, kalau yang wali ashabi hukuk kalian, kawan-kawanku yang dulu pernah intim padaku sudah meninggal dunia, Pak Bejo, Pak Aris, Pak Ciptadi, terus mereka ampuni ya Allah. Dan seluruh orang Islam yang aku nggak kenal, asal dia orang Islam, ampuni dirinya. Saya lihat ini redaksinya, kalau bahasa Betawinya lebih bares. Kalimat yang kedua, tahu barisnya apa? Lebih dermawan. Kalau tadi kan astagfirullahaladzim, ampuni diriku ya Allah, dan aku taubat ya Allah. Nggak nyebut orang tua, nggak nyebut saudara-saudara, kawan-kawan yang intim dulu meninggal, nggak nyebut orang yang beriman yang dimanapun dia berada, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ini redaksi yang saya dapatkan ini, kayaknya ini istighfar nih bukan diri kita doang. Dia dermawan bukan harta doang, doa didoain orang beriman. Minta ampunan bukan saja dirinya aja, orang tuanya dimintain ampunan. Bukan orang tuanya saja yang udah meninggal dunia, kawan-kawannya yang udah meninggal dunia minta ampunan. Bukan kawannya saja, orang Islam dimanapun, ada di Papua Nugini kah, ada di Jepang kah, asal Islam laki perempuan, ampunin mereka ya Allah. Jadi ini kalau dilihat pahami secara bahasa, lebih dermawan yang istighfar yang kedua ini. Allah nyontohin lagi nih, nanti Bapak baca dalam surat Al-Hasr ayat 10. Orang-orang dahulu selalu mengucapkan Rabbana ghfir lana wali ikhwanina, ampunin diri aku dan saudara-saudaraku ya Allah. Quran ini kali ini, tapi dengan catatan alladzina sabakuna bil iman, yang bisa itu sampai, yang bisa itu pengaruh baik bagi mereka yang sudah mendahului, dengan catatan mereka yang terdahulu beriman. Qurannya sama, nabinya kecintaan Nabi Muhammad, mereka ke Ka'bah Baitullah hajinya, sholat 5 waktunya sama, itu seiman. Jadi nggak seiman sekalipun orang tua non muslim tidak beriman, nggak ada pengaruhnya. Saudara kita, mohon maaf, ada pengajian saya, dia nangis selesai acara seperti ini. Nangis gimana Ustaz? Saya punya orang tua Ustaz. Saya mu'alaf udah hampir 4 tahun. Orang tua saya gitu, tapi orang tua saya nggak marah. Silakan kamu sudah dewasa, kau boleh memilih untuk dirimu. Saya Islam Ustaz. Orang tua saya nggak tahu kakek-kakek saya. Saya bilang ya, kalau lain agama udah lain lagi, warisan juga begitu. Bapaknya atau anaknya punya peninggalan warisan, kekayaan, ke atas nggak dapat kalau bukan seagama. Adik kalau dia masuk agama Buddha nggak dapat. Dan kita doain orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Rabbighfirli wali walidayya, itu yang Islam seagama. Kalaupun itu begitu, habis sudah. Nabi Allah Ibrahim punya ayah namanya siapa? Azar, pembuat patung. Ada yang mengatakan paman, karena kedudukan bapak dengan paman sama. Dilarang sama Allah, jangan ya Ibrahim, kena lain agama. Nabi Muhammad punya paman Abu Lahab, paman, jangan minta ampunan.
mereka nggak sejalan dengan kamu. Nabi Allah Nuh, Kanaan anaknya nggak sejalan, jangan ya Nuh, jangan ditolong. Anakmu bukan anak yang baik, yang soleh. Banyak cita-cita. Nabi Allah Lut dan Nuh istrinya. Nah, kalaupun mereka beriman, kegiatan mereka masa hidupnya rajin tidaknya, malas atau tidaknya, urusan ibadah urusan dia. Tapi urusan agamanya, al-muslim akhul muslim. Siapapun orang Islam laki perempuan saudara kita. Nanti dikubur, dalam riwayat ditanya pertanyaan yang kelima itu. Wa ma ihwanuka, siapa saudara? Apa nyebut saudara kita yang di rumah? Saudara saya malaikat. Ada Budi, ada lagi si Ahmad, ada Udin. Bukan itu. Jawaban kita al-muslimun wal muslimat ikhwani, al-mu'minun wal mu'minat ikhwani. Saudara saya orang Islam laki perempuan saudara saya. Kita bukan ngakui yang sekakek, sebapak, seibu. Terasa kita saudaranya yang sudah pernah wukuf di padang Arafah. Di mana kita disatukan satu lokasi, berpakaian-pakaian sama, menyebut kalimat Tuhan kita yang sama, dengan pakaian yang sama, saat jam yang sama. Terasa kita saudaranya. Dan setelah pulang dari sana itu, lu gua. Orang yang haji harusnya mengerti makna hikmahnya. Kenapa finalnya haji harus wukuf di padang Arafah? Udah wukuf padang Arafah, artinya kita udah di wisuda lah istilahnya. Ribuan, berapa ribu malaikat nyaksin kita. Ditutup dengan tawaf ifadah kita ke Mekah. Haji kita. Bedanya umrah dengan haji cuma di wukuf. Yang lainnya sama semua. Tawafnya sama. Di umrah nggak ada wukuf padang Arafah, nggak ada mabit, nggak ada juga melontar. Tapi intinya adalah apa? Wukuf. Jadi kita minta, ya Allah, saudara saya orang Islam, orang perempuan, yang laki, yang perempuan, ampuni mereka. Nah, ini kalimat istighfar begitu tuh. Kalau Allah menyuruh, Nabi mencontohkan, ulama-ulama juga membaca kalimat yang tadi, saudara kami, tentu ada manfaatnya pertanyaannya. Gak mungkin kalau Allah perintah ikhwanina, saudara kami yang seagama, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Lebih jelas lagi, orang-orang tua kami, teman-teman kami. Kalau Nabi ngucapin demikian, ulama ngucapin, apa itu sia-sia? Itu pertanyaannya. Jadi kita ini saling tolong-menolong, bukan masih hidup dengan hidup. Pak, mohon maaf Pak, itu air saya. Oh iya. Ini Anda berikan aqua, cuman sekedar 3 kardus, bakal acara di rumah kamu. Tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong. Kita yang hidup, transfer duit, aku transfer aja ya. Saya waktu ada di Surabaya, Ustaz di mana Ustaz? Saya butuh banget nih malam ini. Waduh, saya ada di Jember, mau ke Gresik. Aduh, kapan berangkatnya? Tunggu Ustaz, nanti rekeningnya berapa? Ditransfer. Dia itu teman gak usah ke Surabaya. Duit sampai nggak? Apa kita, Pak, saya mau naik pesawat Pak ya, mau ngasih Bapak duit, apa di mana? Kapan sampainya? Udah canggih sekarang, transfer duit, bukan duit yang sampai, apanya? Angka duitnya yang sampai. Saya transfer sekian juta, kita lihat dia, wah tambah. Manusia canggih mentransfer itu duit, bukan duitnya yang segepok segini sampai, tapi angkanya. Kita kan di tol itu kan, tol apa namanya? Duit kita ada 500.000, yang hilang apanya? Apa ATM-nya hilang? Kita gesekkan tuh. Yang hilang apanya duit kita?
Apa ratusan ribu? Angkanya. Kita belanja dimanapun juga. Sekarang udah sistem gitu semua udah. Bayar ini, bayar ini. Itu satu contoh. Dunia itu untuk memahami, akhirat apalagi. Ngapain kau khatib, ustadz, kiai, kau mengucapkan maghfir lil muslimin wal muslimat, kita amin, ya Allah ampuni orang Islam. Emang ada manfaatnya khatib minta ampun untuk orang Islam? Nah, jadi kembali ke masalah bahwa kita yang masih hidup amat sangat dibutuhi oleh orang yang sudah wafat. Ini saya detailin aja biar kita paham ini jemaah. Ada yang kiriman khusus, ada yang kiriman umum. Kalau kiriman umum dari anak nggak ngirimin, dari adik kakak nggak ngirimin, itu umum, dari kita kirimin. Ada kiriman khusus, kita punya anak soleh kata Nabi, waladin sholihin yad'ulahu, anak-anakmu termasuk keturunan cucu-cucu kamu yang suka berdoa untuk kamu, itu namanya kiriman apa? Khusus. Saya bertanya di jamaah, kiriman khusus sama kiriman umum beda nggak? Beda. Sembako umum sama sembako khusus beda. Kita suka dibedain, Ustaz bukan ini, Ustaz ini, nanti lain lagi. Orang-orang satu, tuh kiai berapa? 2 kirimannya, bukan parcel juga. Di dalam parcel ada amplop. Kalau yang umum, saya siapkan jamaah pulang melalui sini, ala kadarnya dibagikan lain. Jadi yang nggak punya kiriman dari anak, dari cucu, itu mereka dapatkan dari kiriman kita jemaah. Itu tadi Allah yang mengatakan wali ikhwanina, ampuni kami dan saudara kami ya Allah. Saya baca dalam kitab An-Nawadir, seorang ulama mau ziarah pagi subuh, karena subuh itu paling afdal-afdalnya hari. Waktu dia tahajud di masjid, dulu orang banyak tidur di masjid, dan di masjid itu belakangnya banyak kan kuburan. Masjid Asy-Syafi'iyah sini, kiri kanan kuburan. Masjid ini nih, Salafiyah Jayakarta, kiri kanan kuburan. Masjid Al-Ma'mur, kiri kanan kuburan. Masjid Al-Marzukiyah Cipinang Muar, kanan kuburan. Iya, dulu gitu. Nah ini seorang ulama mau ziarah, dia tidur di masjid, dia ngimpi jemaah. Dia ngimpi, dan ini tertulis di berbagai macam kitab. Maaf ya, dongengnya bukan dari kalangan orang-orang yang suka bikin cerita-cerita pendek, cerpen gitu, bukan. Ini ulama menceritakan. Saya kalau menceritakan ulama, apalagi sudah ditulis di kitab, itu yakin itu peristiwa itu benar. Kalau cerpen-cerpen yang berada kita baca ini, ya terserah ente mau percaya enggak, itu bukan urusan anak. Saya baca kitab-kitab rasional kayak mudah-mudahan begini. Itu ulama waktu tidur ngimpi, itu kuburan di belakang, bangun orangnya semua. Dia bangkit dari kubur mereka, dilihatin sama ulama ini, asal dia keluar dari kuburan, diambil tuh parcel, satu bungkusan masuk ke dalam. Begitulah. Masuk semuanya begitu. Dilihat sekarang. Masuk ke dalam, ada satu orang nggak ngambil, malah pakaian penampilannya lebih keren daripada yang mereka yang keluar dari kubur. Sempat dia nanya ini, dideketin tuh orang. Ya kalau bahasa kita, cerita kita, Bapak kok beda dengan yang lain, kenapa ini? Dibilang saya udah cukup. Saya udah cukup, kebutuhan apapun yang saya inginkan udah ada saya. Cukup.
menandakan apa jamaah? Cukup, nggak butuh kan? Kalau nggak butuh berarti apa? Kalau bahasa awam, orang kaya. Maaf nih, saya orang miskin, butuh sembako. Orang kaya direktur, duitnya banyak, mobilnya banyak, nggak ngambil sembako. Pak, nggak enak, cukup kan? Bekal Ustaz aja. Nih ceritanya. Kalau dia nggak butuh, orang yang hidup di atas tanah, orang kaya. Pada ngantri semuanya. Saya ngantri juga nomor 16. Ustaz, ini Pak, sayang nih Pak, saya mau ngantri dapat. Dia pakai jas. Bapak nggak mau, cukup ya. Silakan. Berarti ini orang apa ini? Orang kaya. Penampilannya beda. Anak buahnya lagi nungguin di mobil. Gimana Pak? Tunggu, saya mau lihat saudara saya dulu. Kita nanya, Bapak nggak ngantri nggak? Cukup, silakan. Ini ulama menceritakan orang-orang dibagi-bagi, dia kagak dapat. Dia nanya, kenapa Bapak nggak seperti mereka? Saya udah cukup. Dari mana Pak? Saya punya anak, namanya Fulan bin Fulan. Dia tinggalnya di satu pasar, dia tukang beras. Kalau kau ingin jumpai di pasar ini, tanya di situ nama Fulan bin Fulan. Dia mendusin. Ini kan cerita-cerita pendek begini namanya ibroh, pelajaran. Banyak nabi-nabi ngimpi dia jadi pelajaran. Nabi Ibrahim suruh menyembelih putranya Ismail dalam apa? Impian. Ya. Ini orang mendusin, siangnya dia langsung datang ke pasar. Ada nggak nama Fulan bin Fulan? Oh, di pojok Pak situ Pak. Dilihatin ini dia, orangnya masih muda. Diberi salam. Dijawab, Bapak betulin namanya. Kita katakan misalnya, mohon maaf ya, ini contoh, Pak Sulaiman kan? Iya betul Pak. Saya Sulaiman Pak, betul. Silakan Pak. Boleh sebentar, saya nggak beli, bukan rencana beli, saya mau nanya. Orang tua Bapak betul namanya Abdullah? Iya betul Pak. Nah kata Sulaiman ini ada hal yang penting ini. Ada apa Pak? Saya habis dari masjid sana. Tadi malam saya ziarah. Saya ngimpi. Ngimpi apa Pak? Saya lihat orang kubur semuanya bangkit dari kubur. Masing-masing ngambil sesuatu. Saya nggak tahu udah ngambil apa. Dia ngambil di sebelah kuburan dia masuk lagi. Saya lihat semuanya begitu semua. Tapi orang tua kamu nggak seperti mereka. Saya deketin, saya hampiri dia. Saya besar, dia jawab, kenapa Bapak nggak seperti mereka Pak? Oh, saya udah cukup dia. Penampilan bapakmu keren. Berarti kan orang kaya, udah cukup. Saya tanya, kenapa Bapak bisa begini? Saya punya anak, nangis ini anak, yang namanya Sulaiman, dia nangis. Ya, dia nangis. Dia nangis. Dia berhadapan dengan dagang dia nangis. Ya Allah, nangis ada kalanya nangis sedih, nangis girang. Nangis sedih biasanya hal yang gak enak. Nangis girang ada kalanya dia bersyukur. Dia nangis. Oh, dia nangis. Salahkah aku begini ya Allah? Kok aku sampaikan dia nangis? Sudah Pak, sudah Mas. Benar Bapak ini Pak, iya. Orang iya betul, ini betul orang yang. Saya tanya, kenapa bisa demikian? Dibilang udah cukup, saya dikirimin sama anak saya. Dibilang terima kasih, mungkin nangis lagi. Ini cerita jemaah. Ya terserah kita lah ini mendapatkan cerita ini. Akhirnya suatu saat, entah berapa bulan berikutnya, itu sama dia lihat begitu. Kayak bapak yang kemarin itu. Disamperin, Pak, kok jadi gitu? Saya udah nggak ada persiapan lagi.
Yang saya harapkan adalah kiriman-kiriman. Loh, kenapa? Saya nggak tahu. Pagi hari dia ngimpi begitu, pagi hari ngimpi malam, paginya dia cek. Dia langsung lihat tuh pasar tutup. Dia tanya orang-orang sebelahnya, ini bapak ini Pak Sulaiman, Mas Sulaiman Pak? Oh, kecelakaan Pak. Baru saja 2 hari lalu wafat. Ini cerita. Bukan saya mengatakan ini fatwa, ini cerita. Berkaitan dengan doa yang hidup sampai ketika meninggalnya terputus dan habis. Sambungannya, kenapa Nabi mengatakan idza matal insan, apabila seorang mati, in qata'a amaluh, putus kegiatan dunianya, salatnya, tidak lagi zakatnya, illa min salas, kecuali yang masih nyambung terus 3 hal. Sadaqatin jariyah, bila si yang meninggal dunia dikubur punya sedekah jariyah mengalir. Nah, kedua, Nabi mengatakan waladin salihin yad'ulahu, anak yang masih hidup di dunia mendoakan orang tuanya. Mendoa dengan cara doa, mendoa dengan sedekah niat bapaknya, mendoa dengan cara giring orang niat bapaknya. Innamal a'malu binniyat, girang orang tua. Itu makna doa, kita artikan secara letterlexnya itu doa angkat tangan. Ulama ngasih tahu, kalau doa saja girang orang tuamu, bagaimana yang lebih daripada doa? Kita kan saklek, nggak ngaji, doain orang tua, ya cakep, bagus. 5 kali doain, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli walidayya 5 kali. Girang orang tua. Nggak ada lagi girang orang tua, cuma doa doang. Ini orang terlalu saklek, acara saya doa yang sampainya lain. Bukan begitu kalimatnya. Kalau doa aja girang, bagaimana kita umrahkan orang tua? Kalau doa saja orang tua girang, bagaimana kita sedekahkan niat untuk orang tua, bangun masjid untuk orang tua saya? Imam Ahmad bin Hanbal niatkan baca Quran untuk orang tuamu. Setelah hatam, kau bisa dikubur, ziarah, kau hatamkan di sana, atau kumpulkan keluarga kamu, anak mantu, ayah hatamkan kakekmu nak. Dibasmi lagi, tidak sampai itu Quran kepada yang meninggal dunia. Loh, kenapa acara tahlil kau baca kulhu 3 kali? Kulhu itu Quran bukan? Kau baca Al-Falaq An-Nas, itu Al-Quran bukan? Kau baca ayat kursi, itu Quran bukan? Kau baca akhir surah Al-Baqarah, lillahi ma fis sama, Quran. Kalau doa girang bagaimana? Nah, kembali ke kitab yang saya baca ini. Nggak jauh dari kitab. Ada yang menanggung jawab kalau kita baca kitab. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautak, sedekahkan untuk orang meninggal duniamu, anakmu, siapapun, keluargamu, sedekahkan hartanya untuk orang tuamu. Barangkali mungkin apapun yang kamu sediakan, itu makanan atau berupa hadiah, niatkan untuk saudaramu. Kalau kita untuk ayah ibumu. Tuh, kenapa ya Rasulullah? Kalau beliau Rasulullah masih hidup, kata Nabi lanjutannya adalah fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan, karena Allah mengirim malaikat-malaikat. Untuk apa itu? Untuk yahmiluna shadaqatil ahya, mereka membawa nilai, bukan berkatnya, bukan ATM-nya, bukan duitnya, nilai. Jadi nilai kan nggak kelihatan. Kalau berkat kelihatan nggak? ATM kelihatan. Nilai angkanya itu yang dibawa oleh malaikat. Nilai niatnya itu yang dibawa oleh malaikat. Berapa banyak sedekah kita berupa mungkin nasi kardus ya, nasi snack dan sebagainya untuk yang datang. Saya niat tuh orang tua saya. Sedekahkan dia Ali. Itu malaikat menyampaikan nilai pahala yang begitu besar. Untuk siapa? Mereka yang sudah meninggal dunia. Apa ini pengaruhnya? Pengaruhnya fayafrahuna biha asyaddu ma kanu yafrahun. Mereka yang dikubur girang amat, syaddu amat, sangat girang.
Sekarang kita tanya, informasi siapa kalau orang kubur itu girang? Ayo coba. Pernah kita bikin kamera di kubur? Kita baca Yasin barangkali itu Quran kan? Kita baca Qul itu kan Quran kan? Kita sedekah orang tua kira, apa bikin kamera kecil kayak CCTV? Ditaruh di kuburan mesan. Oh bener girang itu. Begitu. Ente apa ini? Urusan-urusan akhirat mau ditembus dengan urusan dunia. Ente gimana? Bukankah ente baca Quran alladzina yu'minuna bil ghaib? Tanda orang bertakwa wajib percaya sama yang gaib. Apa itu gaib? Yang kita nggak bisa lihat. Satu di antaranya, kita hidup masih di alam dunia, mereka hidup di alam barzah. Informasi dari mana? Kalau nggak dari Allah, dari Nabi. Kalau Nabi kita nggak sampai, perjalanan-perjalanan yang lebih hebat takwanya daripada kita. Perjalanan takwanya yang tahu isi Quran, tahu hadis siapa? Ulama. Nah, lempengan begini, ini yang kita kadang-kadang teman saudara kita yang beda pendapat. Ente dari mana mau langsung? Ente bisa nggak baca Quran? Terjemahannya bisa. Itu yang nerjemahin siapa itu Quran? Preman? Menteri? Kita kalau nggak dapat pertolongan, bantuan dari ulama, gimana kita tahu isi Al-Quran? Saya baca terjemahan bahasa, saya tahu isi Quran dari mana terjemahan. Yang menerjemahkan Quran siapa? Ente nggak butuh ulama, langsung kepada Nabi begitu. Ada penjelasan-penjelasan Pancasila UUD 45 penjelasannya masih baku tuh namanya Pancasila. Penjelasannya pasal sekian ini. Itu Quran kita kata masih baku, masih bahan gelondongan. Tahu kan gelondongan? Laksana pohon jati masih gelondongan. Nanti dipecah-pecah jadi lemari, nanti dipecah jadi bangku. Hadis nerangin, ulama mau jadiin apa ini? Meja, mau jadiin apa ini? Lemari. Pertanyaannya, kita orangnya bukan yang gelondongan itu bisa jadi bangku, bukan orangnya kita. Kita dikasih kayu jati gede, ini Pak, bakal apaan? Kayu jati kita giniin gede, di rumah punya gergaji, mau jadiin apa kita nggak mampu. Ulama diserahkan ijmalnya itu Quran gelondongan. Oh ini pembahasan kemarin, oh ini, ente menyempelekan ulama. Ente mau langsung sama Nabi, pangkat ente apa? Ente belum dokter, ente baru tahu paramek doang, mau bicara racik obat. Ente dari mana belajarnya? Istilahnya, kamu nggak tahu obat, nggak ngerti racikan obat, menentukan obat, bukan baik itu orang bikin apa? Siapa yang menentukan sirup nggak boleh? Sekarang kan begitu kan? Kita beli di 24, oh belum aman Pak. Siapa yang menentukan itu obat belum aman yang sirup? Ustaz, kiai, bidangnya lain lagi. Ini contoh. Yang ngerti obat ya tentu orang yang beralih ke bidang kedokteran barangkali. Yang tahu itu gelondongan itu kayu jati, yang ahlinya. Siapa yang ngerti ahlinya itu Quran? Ini kadang-kadang saya yang dapetin anak muda ini Nabi nggak, ya salam ente kalau kata orang Batak nyeloncong, tahu nyeloncong, nggak ada adab ente. Ente ilmu ente apa? Berapa puluh hadis ente hafal? Ente hadis berapa kali? Oke dah, ente pernah di Turki dan mana pun udah hafal Quran, karena itu ada waktu tertentu selama 3 tahun baru hafal Quran. Oke, ente tahu maknanya asbab nuzul itu Quran. Berapa hadis ente? Gak sembarangan ulama yang jadi ulama itu. Oh, bagaimana Imam Bukhari? Berapa ribu hadis dicatat? Berapa Imam Turmuzi? Gimana Ibnu Majah? Ini maaf ini. Jadi saya nyamber ke sono. Ini yang hidup tahun-tahun lahir tahun 70, tahun 80 dia lahir tahun 90. Baru kuliah di sono di sini, ya Allah. Udah ngecilin ulama. Ente baru lahir kemarin udah ngecilin Buya Hamka.
ente baru DRS di rumah saja, ente baru BA. Buya Hamka profesor doktor, dia kitab tahu, ente udah ngecilin ke Syihab, ngerti Al-Quran. Layak gak anak TK ngecilin kakaknya yang kuliah? Anak TK cuma ngerti balonku ada 6, ada 6, 7 per 6. Baru kenal balon merah, hijau, kuning, udah nyalain kakakmu yang kuliah semester 5. Ini diumpama-umpamain jamaah, enak banget. Mohon maaf nih, menang jenggot doang lebat di sini sama jidat hitam, jidatnya hitam. Kalau kata orang nyeloncoh ente, baru kelas TK udah nyalain profesor doktor, doktornya lagi itu salah seorang dosen terkenal lagi. Subhanallah, itu kalau dunia ilmiah. Jadi kita nggak ngerti apa-apa, ngikutin mereka. Nabi ngucapin, girang ya Ali, girang. Kamu baca-baca doa untuk orang tua, kamu sedekahkan. Makanya kalau ada pengajian-pengajian, kenapa di kampung-kampung jamaah mereka ikutin guru-gurunya? Habis sholat jenazah pakai diamplopin. Ya, mereka girang kalau kita terima. Nggak ada, nggak apa-apa, apa dituntut kita nyolatin ayah, nanti kasihkan amplop ya? Oh enggak, itu mereka niat sedekah untuk orang tuanya. Yang nggak boleh, saya atau Ustaz Zainuddin datang, nanti saya akan sholat insya Allah. Di mana mas? Di Masjid Bagus Salam ya. Tapi ingat ya, amplopin 300.000 ya. Nah ini namanya minta. Ada nggak Ustaz begitu datang nyolatin ya? Jangan lupa ya, bakal buang bensin. Mereka nyolatin dengan ikhlas mereka. Siti Aisyah istri Rasul dikasih duit sama salah seorang, ditolak. Cukup untuk kamu aja. Ngadu sama Nabi. Nabi suaminya, ya Rasulullah, tadi ada orang datang ngasih sesuatu, kayaknya duit ya Rasul. Saya nggak terima, lebih pantas dia. Nabi mengatakan, idza utiya ilaiki faqbili bighairi mas'alatin. Terjemahannya, bila kau diberikan sesuatu, terima tanpa kau minta. Tuh ada kata tanpa, bighairi mas'alat. Kalau bahasanya, asal kamu nggak minta, nuntut, dia ngasih ikhlas, terima. Malah jadi sakit hati kalau kamu tidak terima. Saya ada orang meninggal dunia, orang kelas bawah dah ya, gitu. Ngomong sampai setelah seminggu, kalau Ustaz Mahfud mah orang miskin dan terima amplopnya orang kecil. Kalau orang kaya nggak pernah terima. Gara-gara saya nggak terima, dia sakit, bukan sakit, kecewa. Kalau saya nggak terima, kalau orang-orang daerah Bumi Putra kan ngamplopin gede-gede, diterima. Makanya Aisyah langsung, jangan gitu ya Aisyah, asal kau tidak minta, orang memberi, terima. Kenapa? Kalau kau nggak terima, bagaimana pengaruh hati dia? Jadi kalau dalam bulan nyolatin jenazah itu pakai bayar, siapa yang minta bayar? Tanya tuh yang kamu datang kemarin nyolat di Cipinang, apa diminta sama Ustadz Kiai minta bayar ya? Keikhlasan dia ngasih. Kita ada acara di kampung tahlilan, Ustadznya kasih duit, asal tahlilan sih ngeluarin duit. Tanya, jangan menduga doang, tanya sama mereka, mas tuan rumahnya ya, apa tuh Ustadznya pakai sorban kayak spray itu, dia minta. Lah enggak pak, kok ngasih amplop? Loh saya niat ikhlas mau sedekah mau apa? Yang nggak boleh minta. Jawabannya begini, oh iya pak, Ustadz Mahfud itu kalau di mana-mana ceramah atau dia tahlilan di rumah-rumah gitu pak, diminta dulu, jadi di DP-in dulu. Ini kagak boleh. Maaf, oknum kiai ceramah sekarang saya nggak sebut namanya. Kemarin dia ngundang datang, Ustadz gitu Ustadz, di DP-in dulu Ustadz. Yang minta sama, ya anak buahnya dari mana kalau nggak ada pimpinannya? Ah ya benar. Besok dia datang Ustadz. Saya tegur tuh dia. Berapa?
DP-nya 5 juta Ustaz. Terus tanda tangan dulu, nanti lanjutkan lagi, nanti dia datang langsung. Nah ini namanya komersial, ini namanya minta. Nabi bilang jangan kau terima bila kau minta. Nah kalau kita datang aja, apa ada tuntutan, nanti gue datang lu amplopin gue ya, jangan atuh 6 amplopnya kosong semua. Nasib yang punya rumah yang ikhlasnya. Jadi mau kasih enggak tuh Ustaz, masa bodoh lu ngasih gua terima, enggak ngasih udah. Jadi kau niatkan ya Ali untuk sedekah apapun kau sedekahkan, yang dalam kubur ayah ibumu girang ya Ali, asyaddul farah, girangnya bukan main. Saya baca terakhir ceramah saya di kitab yang ini nih jamaah, bukan duit saja, kita ngelewatin kuburan ya. Nabi menyatakan ya dalam hadis yang saya coret ini, idza marral mu'min, apabila seorang beriman itu lewatin kuburan, lewatin gitu, terus waktu dia ngelewatin kuburan dia sambil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuburan kita punya saudara, bapak kita dikemiri pojok, saya masuk, assalamualaikum ya ahlal kubur, mulut kita begini, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pengaruhnya? Nabi mengatakan nawwarallahu tilkal kubur kullaha, Allah berikan sinar cahaya seluruh kuburan. Pengaruhnya kita yang lewatin kuburan, kita yang hidup, yang di kuburan pada mati semua. Nabi mengungkapkan, kamu baca tadi la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir, kamu jalanin seluruh kuburan, pengaruhnya dapat sinar. Ayo coba gimana? Jangan ini Nabi ngucapin bener. Kita kalau ada orang wangi, seorang gadis mau kerja di bank, atau dia seorang pramugari lagi lewat, kita kan nunggu tuh di bangku di bandara Soekarno Hatta, dia lewat, wangi ya, udah sampai 5 meter, wangi banget ya, lain mah bini kita. Pramugari lewat, bajunya tuh biru-biru, jualan tuh tingginya sama kan. Atau kita udah di pesawat, dia lewat mundarman, wangi ya. Jangan ini dah, nggak paham juga. Kita ada di sini, baru di muka Jagorawi, itu mobil truk sampah udah sampai Bogor, baunya udah sampai. Padahal itu mobil truk sampah udah sampai Cirebon, baunya sampai nggak? Pak, baunya Pak ya, kita truk sampah nggak ada udah. Di dunia bisa aja truk sampahnya atau di belakang, biasanya di depan duluan. Pengaruhnya baunya. Kalau Nabi mengungkapkan gini bagaimana? Lewat doang ngucapin la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in, orang kubur dapat sinar cahaya. Nanti nggak percaya, mati nggak baca gituan gitu aja udah. Dah cukup aja Pak ya. Ini season yang paling mengesankan untuk kita yakin apa yang dilaksanakan ulama benar ya. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni dalam kuburnya. Nah pagi hari ini memang saya udah ngomong sama ketua DKM, gimana nih kita ngopi setiap awal bulan. Kemarin beliau bilang lupa. Nah jadi ini kan udah minggu kedua, jadi dibayar lupanya minggu kedua, sekarang Sabtu kedua. Insya Allah nanti berjalan awal bulan kita ngopi. Udah lama kita ngopi jamaah. Ngopinya sih murah, ngobrolnya itu enak kan, ngopinya murah, makanan murah, bukan itunya. Kita keharmonisan kita biar bertambah erat persaudaraan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita. Allah berkahkan rezeki kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.